Shalom teman-teman Komisi Orang Muda, guys, Gideon Ayu. Saat ini kita akan bersama-sama review firman minggu kemarin ya teman-teman. Oke, tentang pembenaran dan pengudusan. Kita akan buka bersama-sama di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Saya akan bacakan ya teman-teman. Di Efesus 2 ayat ke-8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke, nah dari ayat itu teman-teman, yang pertama tentang pembenaran gitu ya teman-teman. Sebelumnya ada hubungan antara pembenaran dan juga pengudusan. Jadi ini adalah poin yang berkaitan gitu ya teman-teman. Kita tidak bisa hanya mengutamakan pembenaran tanpa melakukan pengudusan, ataupun sebaliknya kita tidak bisa hanya melakukan pengudusan dan mengabaikan pembenaran, tetapi dua hal itu menjadi satu kesatuan gitu ya. Nah, pembenaran itu sendiri adalah kasih karunia Allah kepada kita di masa lalu gitu ya, di mana Allah telah mengampuni dosa-dosa kita saat kita mengaku di hadapannya dan bertobat dari dosa-dosa kita. Nah, pada intinya kita ini adalah bukan orang benar teman-teman, tetapi kita dibenarkan. Nah, bukan karena perbuatan baik gitu ya, tetapi karena kasih karunia Tuhan, kasih karunia Allah yang diberikan secara cuma-cuma. Nah, oleh karena itu kita jadi belajar untuk tidak sombong gitu ya, dengan mendapatkan keselamatan dari Tuhan itu, karena itu semua karena kasih karunia Allah. Nah, selanjutnya kita mau bahas tentang pengudusan. Nah, pengudusan ini sendiri, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah mengerjakan perbuatan baik. Nah, jadi konsepnya seperti ini teman-teman. Kita itu diselamatkan bukan karena perbuatan baik gitu ya, tetapi kita diselamatkan atau diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kita mau bersama-sama pahami dulu konsepnya ya. Jadi kita itu diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Jadi perbuatan baik kita, apa yang kita lakukan tidak bisa untuk mendapatkan keselamatan gitu ya intinya ya. Tetapi kenapa kita harus berbuat baik gitu ya? Karena kita diselamatkan atau diciptakan untuk gitu ya, untuk berbuat baik. Karena kalau kasih Allah itu tinggal di dalam kita, maka kecenderungan kita itu akan mengasihi gitu ya teman-teman. Jadi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, jadi kita juga mengasihi orang-orang di sekitar kita, seperti itu. Nah, untuk pengudusan yang kedua itu adalah menjadi peniru Allah gitu ya. Nah, konsepnya adalah cara kita berurusan dengan orang lain adalah cara Allah berurusan dengan kita gitu ya. Jadi contohnya seperti ini. Kalau Allah sudah mengampuni kita gitu ya, Allah sudah mengampuni kita, berarti apa? Kita juga harus mengampuni orang lain gitu ya. Jadi apa yang Allah lakukan itu mau kita lakukan juga gitu ya. Jadi kalau Allah sudah mengampuni kita, berarti kita mau juga mengampuni orang lain gitu ya. Mungkin kalau dari teman-teman, aku bisa kok mengampuni gitu ya, tetapi ada nih satu orang yang nyebelin banget kayak gitu ya, nggak bisa aku mengampuni dia kayak gitu. Ini kita mau bersama-sama belajar teman-teman. Kalau Allah sudah mengampuni kita, berarti kita juga mau belajar untuk mengampuni orang lain, seperti itu ya. Jadi apapun yang Allah kerjakan buat kita, Tuhan mengasihi kita kayak gitu ya, berarti kita juga mau belajar mengasihi, seperti itu. Nah, dan yang poin yang terakhir adalah menjaga hidup agar tetap kudus teman-teman. Nah, jadi menjaga hidup tetap kudus itu adalah perintah dari Tuhan, perintah untuk hidup kudus gitu ya, untuk hidup kudus dan tidak dikendalikan oleh hawa nafsu. Nah, kita mau bersama-sama belajar untuk berhenti hidup di dalam hawa nafsu dan juga
dari dosa gitu ya. Karena buah dari kekudusan adalah hidup yang kekal, teman-teman. Nah, kita mau bersama-sama belajar menjaga hidup kita sampai nanti ketika kita pulang ke rumah Bapa gitu ya. Sampai Tuhan akan berkata, masuklah dalam kebahagiaanku gitu ya, hai hambaku yang baik dan setia. Kita mau bersama-sama berjuang, bersama-sama berproses, teman-teman. Karena ketika kita menjaga setiap hidup kita, maka kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Mungkin kalau hanya berbicara itu gampang gitu ya teman-teman, tapi memang menjalaninya itu susah. Nah, tapi kita mau bersama-sama belajar, kita mau bersama-sama berjuang, kita mau lakukan apa yang jadi bagian kita mau bersama-sama menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, itu tadi teman-teman review dari ibadah kita minggu kemarin. Jadi saya ulangi sekali lagi ya, ada pembenaran dan juga pengudusan yang berkaitan, saling berkaitan. Yang bisa kita lakukan yang pertama adalah mengerjakan perbuatan baik, yang kedua adalah menjadi peniru Allah, dan yang ketiga adalah menjaga hidup agar tetap kudus. Demikian teman-teman, biarlah apa yang disampaikan hari ini bisa memberkati teman-teman semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu Bapa. Kami mau bersama-sama belajar Tuhan Yesus untuk melakukan Bapa siap kebenaran firman-Mu dalam hidup kami Bapa. Ini siap kami anak-anak-Mu, anak-anak muda-Mu Tuhan. Kami mau senantiasa Bapa hidup berkenan di dalam Engkau Bapa, hidup kudus, senantiasa menjadi peniru Allah, dan senantiasa melakukan siap perbuatan baik Bapa, karena Engkau menciptakan kami Tuhan untuk melakukan perbuatan baik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami arahkan sepenuhnya dalam tangan kasih kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur.